Belajarlah kita bertindak, berperilaku, berucap, memikirkan apakah Tuhan suka atau tidak dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan. Kalau kita menjelek-jelekan orang, sebenarnya kita menjelekkan diri sendiri. Apalagi ngomong ke sana sini, apalagi sampai ke seluruh Indonesia berusaha supaya untuk tahu, oh bahwa orang ini nggak benar, oh organisasi ini nggak benar, pengurus ini nggak benar, tidak sesuai segala macam bla 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 bla. Nah ini yang terjadi. Ayo kita belajar supaya tidak menjadi orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong seperti ini. Tapi belajar ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil. Seandainya kita tidak salah pun, kita belajar dan melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Ini adalah kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, sebenarnya itu kesempatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bertindak, berperilaku yang baik, yang membuat pembedaan antara orang yang berbuat jahat dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum mengklik tombol subscribe di channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload di channel ini, maka Bapak Ibu langsung dapat menerima notifikasinya. Belakangan ini saya sering sekali melihat ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan orang lain, lalu dia menyerang, menggempur, bahkan memfitnah, menjelek-jelekan. Ya memang tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Orang ini juga pasti pertama kali mengalami sakit hati, mengalami kecewa, maka dia berperilaku seperti ini. Dia diperlakukan, mungkin merasa diperlakukan tidak adil, tapi dia tidak mau mengkoreksi apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Jadi di dalam sebuah organisasi ketika dia dikeluarkan dari organisasi tersebut, dia merasa ini perlakuan tidak adil, lalu dia tidak terima, bahkan dia berusaha untuk menuntut, minta pembelaan sana sini. Padahal keputusan dari organisasi tersebut untuk mengeluarkan dia, itu juga bukan karena satu orang, tetapi dari beberapa orang dengan melakukan sidang, melakukan rapat, sehingga keputusannya bulat mengeluarkan orang tersebut. Tetapi pada akhirnya perilaku dari orang ini justru setiap hari dia jelek-jelekan orang lain, dia jelek-jelekan organisasi itu, dia jelek-jelekan orang yang ada di dalamnya. Dia terus ibaratnya orang perang itu nembakin ke sana ke sini tanpa jelas arah tujuannya, hanya demi mendapatkan kepuasan dirinya sendiri. Terkadang saya berpikir orang-orang seperti ini, dia mau dapat apa sih? Seandainya dia mendapatkan pembelaan. Seandainya dia dibela oleh orang banyak gitu ya. Lalu apa hasilnya? Apakah bisa mengubah semuanya? Sering sekali orang-orang seperti ini tidak pernah berpikir bahwa yang dia lakukan, tindakan yang dia buat tersebut, bahkan dengan menyerang, memfitnah, mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkapkan, itu sesungguhnya bukan menjelekan orang yang dia jelek-jelekan. Sesungguhnya itu dia sedang membuka aib dirinya sendiri. Dia sedang menjelek-jelekan dirinya sendiri. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menjelekan orang lain, sebenarnya kita sedang menjelekan diri kita sendiri. Kalau orang sering sekali kita mendengar ketika jari satu menunjuk, maka ada jari lainnya yang mengarah ke diri kita sendiri. Satu jari menunjuk ke orang lain, tetapi jari yang lain menunjuk ke kita.
Dalam hal ini kita melihat kondisi seperti ini dan saya mengamati kondisi seperti ini sampai detik ini orang tersebut masih tetap saja dia menyerang dengan alasan advokasi segala macam dan ini terus terjadi sampai sekarang ini. Saya hanya berpikir ini orang nggak tahu malu. Kalau memang sudah tidak diperlukan lagi ya sudah, kenapa? Kalau dia sudah diberhentikan ya sudah, berhenti aja, mau ngapain lagi, mau menuntut. Kalau misalnya menuntut, oke, diakui, apakah juga dia pasti diterima dan masuk lagi kembali ke dalam pengurus organisasi tersebut? Kan tidak. Hal ini yang dia tidak pikirkan, justru dia merasa punya kepuasan sendiri. Nah, orang-orang dengan ciri seperti ini yang selalu mengutamakan perasaannya, mengutamakan keegoisannya. Jadi kita harus belajar ketika Tuhan memperlihatkan hal-hal seperti ini kepada kita harus belajar, ayo jangan menjadi manusia yang mengumbar keinginannya sendiri. Jangan jadi manusia yang hanya mengumbar kesenangannya sendiri. Jangan jadi manusia yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi kita belajar dari setiap peristiwa yang kita alamin, baik peristiwa yang tidak mengenakan, baik peristiwa yang mengenakan, yang menyenangkan kita. Apakah maksud Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Seharusnya ketika diperlakukan dengan tidak adil seperti itu, kan kita harusnya berpikir, apa sih maksudnya Tuhan? Kenapa saya sampai diperlakukan seperti ini? Ataukah mungkin kita salah? Karena kita harus berpikir jangan-jangan emang kita salah dan kita punya kesalahan dan kita harus merubah diri kita. Kita harus mengkoreksi diri kita. Bukan malah nyerang sana sini sesuka hati kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya mengajak ayo. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Belajarlah kita bertindak, berperilaku, berucap, memikirkan apakah Tuhan suka atau tidak dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan. Kalau kita menjelek-jelekan orang, sebenarnya kita menjelekkan diri sendiri. Apalagi ngomong ke sana sini, apalagi sampai ke seluruh Indonesia berusaha supaya untuk tahu, oh bahwa orang ini nggak benar, oh organisasi ini nggak benar, pengurus ini nggak benar, tidak sesuai segala macam bla 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 bla. Nah ini yang terjadi. Ayo kita belajar supaya tidak menjadi orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong seperti ini. Tapi belajar ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil. Seandainya kita tidak salah pun, kita belajar dan melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Ini adalah kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, sebenarnya itu kesempatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bertindak, berperilaku yang baik, yang membuat pembedaan antara orang yang berbuat jahat dengan kita. Kalau kita berperilaku sama, menyerang orang yang tidak baik dengan kita, menyerang orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil, apa bedanya kita sama dia? Berarti kita sama. Bahkan mungkin kita lebih jahat dari dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ketika ada orang lain yang bertindak, berperilaku tidak baik kepada kita, jangan kita membalas ketidakbaikan itu. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah yang membedakan kita. Tetapi seharusnya ya Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan buat kita yang luar biasa ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengan tidak baik. Justru sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan buat kita agar kita bisa berbuat baik. Agar kita bisa menunjukkan bahwa memang kita hidupnya berubah. Agar kita bisa menunjukkan bahwa memang ada Tuhan di dalam diri kita dan kita memiliki iman yang benar di dalam kehidupan ini. Kita mungkin hebat berbicara tentang iman. Kita mungkin hebat berbicara tentang keyakinan kita. Tetapi kita belum tentu hebat mempraktekkan keyakinan kita itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita yakini harus terwujud di dalam sikap, tindakan, perbuatan kita. Apalagi dengan perkataan kita. Perkataan bukan hanya dari apa yang kita ucapkan ya.
Kalau zaman dulu kita mungkin berdasarkan apa yang kita omongin, kita perkatakan. Tetapi di zaman sekarang, di zaman era digital, perkataan itu bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita tulis dengan jari-jari kita, apa yang kita ketik di WhatsApp kita, bahkan mungkin di media sosial kita, baik Facebook, Instagram, atau mungkin melalui email. Nah, inilah perkataan kita. Mungkin mulut tidak berkata-kata, tetapi jari yang berkata-kata. Itu sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu, ayo. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita diperlakukan hal yang jahat, jangan kita membalas dengan yang jahat. Tapi kita balaskan dengan yang baik. Inilah kesempatannya Bapak Ibu Saudara. Disinilah waktunya kita mau menyenangkan Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Mau meresponi apa yang Tuhan ajarkan atau justru kita menolak apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus bisa mempraktekannya. Jangan pandai berbicara tentang kebenaran kalau kita tidak pernah bisa mempraktekkan kebenaran itu. Kita jaga hidup kita, berbicara kesucian, berbicara kekudusan, bukan hanya berbicara secara garis besar yang sudah terlihat besar sekali luar biasa. Berbicara kesucian, berbicara dari hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik di medsos kita, di email kita, bahkan di setiap media sosial kita. Ayo kita belajar. Sedikit pun perkataan yang kita ucapkan, kita jaga, jangan sembarangan. Ingat, hidup kita ini harus bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bisa menjadi anak-anak atau orang yang menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan rindu berjumpa dengan kita setiap saat. Jangan sampai justru dia tidak mau berjumpa dengan kita karena kelakuan kita yang tidak menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih ada kesempatan, berjuanglah, berubahlah agar kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui setiap perkara dalam kehidupan kita. Jangan kita serang orang, jangan kita jelek-jelekin orang. Orang lain mau jelekin kita, itu kesempatan buat kita membalas dengan kebaikan. Kita tidak akan pernah bisa membalas orang lain dengan kebaikan kalau tidak ada yang jahat kepada kita. Kalau semua orang lain berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik, yang ada bedanya. Tetapi ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, disitulah kesempatan buat kita berbuat baik kepada orang tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, silakan share video ini di akun media sosial Bapak Ibu semuanya agar bisa memberkati banyak orang. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum mengklik subscribe, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel ini, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya supaya bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang diupload. Mari Bapak Ibu Saudara, berjuang terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam transformasi.